Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyisipkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami yang beranggota saya Hamzah dengan NIM 111240149. Saya Muhammad Yoga Saputra dengan NIM 111-24001. Saya Yusuf dengan NIM 111240008. Di sini akan mempresentasikan tentang hapusnya hak penuntut dan menjalankan pidana. Next. Oke, yang pertama ada dasar hukum yang menjadi landasan hukum. Dalam KUHP pasal 76 sampai 82 hak menuntut pidana. KUHP pasal 76 hingga 82 mengatur dengan jelas hak menuntut pidana, memberikan pedoman bagi penuntut untuk menjalankan proses hukum. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk meminta keadilan dan menuntut pelanggaran hukum yang terjadi. Proses ini penting untuk menjadi keadilan dan integritas sistem hukum. Yang kedua ada KUHP pasal 83 sampai 85 tentang hak menjalankan pidana. KUHP pasal 83 sampai 85 menetapkan hak menjalankan pidana, memberikan kerangka bagi pelaksanaan hukuman yang adil dan tepat. Hal ini mencakup prosedur dari ketentuan yang harus diikuti dalam menjalankan sanksi, memastikan bahwa hukuman yang dijalankan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga UUD 1945 tentang abolisi dan amnesti. Undang-Undang 1945 mencakup ketentuan tentang abolisi dan amnesti yang memberikan ruang bagi penghapusan hukuman atau pengurangan hukuman bagi pelanggar hukum dalam situasi tertentu. Ini memperlihatkan rehab fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi untuk memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah melakukan kesalahan serta mendorong rekonsiliasi. Lanjut. Adapun tujuan presentasi mengetahui penyebab hapusnya hak untuk penuntut pidana. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab dan yang kemungkinan mengakibatkan hapusnya hak untuk menuntut pidana. Hal ini mencakup faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis yang mungkin berperan dalam proses tersebut, serta bagaimana hukum yang ada mengatur situasi ini. Nah, mengidentifikasi alasan hapusnya hak untuk menjalankan pidana, selain penyebab penelitian, ini juga menggali alasan di balik hapusnya hak untuk menjalankan pidana. Ini termasuk pembahasan mengenai kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan hukum, serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis, yang merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis hukum. Melalui metode ini, penelitian akan menggali dan memeriksa peraturan hukum yang relevan serta penerapannya dalam kasus nyata untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Oke, selanjutnya. Selanjutnya masuk ke inti materi atau inti pembahasan dari presentasi ini, yakni hapusnya hak menuntut. Ditinjau dari aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek yang pertama yaitu nebis in idem. Prinsip nebis in idem menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk tindakan yang sama. Ini merupakan perlindungan penting dalam sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kepastian hukum kepada individu. Jadi prinsip nebis in idem ini, kalau seseorang sudah dihukum sekali karena perbuatan salahnya,
Jadi seorang tersebut itu tidak boleh dihukum yang kedua kalinya. Aspek yang kedua yaitu gugurnya kewenangan menuntut. Kewenangan untuk menuntut dalam kasus pidana akan gugur apabila telah ada putusan hakim yang bersifat final. Hal ini menjamin bahwa keputusan hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jadi ketika suatu hukum tersebut itu telah diputuskan oleh hakim secara final ya udah pasti, ya putusan hakim tersebut itu 100% tidak bisa untuk diganggu gugat lagi kalau putusnya itu sudah benar-benar final. Aspek yang ketiga itu perlindungan hak asasi manusia. Hapusnya hak menuntut tidak hanya melindungi individu dari pengadilan yang berulang, tetapi juga menjamin hak asasi manusia. Ya, selain melindungi dari individu tersebut itu dihukum 2 kali, dihapusnya hak menuntut juga itu sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini menciptakan suasana hukum yang lebih baik dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Terus selanjutnya, alasan hapusnya hak menuntut. Memahami dari segi faktor yang menghapus hak menuntut. Jadi ada beberapa alasan atau sebab suatu tuntutan itu bisa dihapus. Alasan yang pertama yaitu nebis in idem. Nebis in idem adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili 2 kali untuk hal yang sama setelah putusan telah ditetapkan. Ya, kayak yang sebelumnya, orang ketika sudah dihukum sekali karena perbuatan itu, maka perbuatan itu tidak akan mengeluarkan hukum yang kedua kalinya. Jadi cukup sekali saja, tidak boleh dilakukan hukuman yang kedua kalinya. Hal ini melindungi individu dari persekusi berulang dan memberikan kepastian hukum. Alasan yang kedua yaitu meninggalnya tersangka. Ketika seseorang tersangka meninggal dunia, proses penuntutan terhadapnya tidak dapat dilanjutkan atau otomatis langsung dinonaktifkan. Ketika ada tersangka dan tersangka tersebut itu meninggal dunia, maka tuntutan kepada tersangka tersebut itu dinonaktifkan. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan mencegah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Alasan yang ketiga itu daluarsa. Daluarsa merujuk pada periode waktu tertentu di mana suatu tindakan hukum dapat diajukan jika waktu untuk menuntut telah habis sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hak menuntut tersebut otomatis akan hapus atau akan dihapus. Ya, hukum hak menuntut itu bisa dihapus ketika tuntutan tersebut itu udah daluarsa atau sudah kadaluarsa lah. Teman-teman pastinya sudah familiar dengan kata kadaluarsa. Ya, sama seperti makanan. Makanan ketika kadaluarsa yang hukum juga seperti tersebut. Ketika tuntutannya itu sudah kadaluarsa, sudah melewati batasan waktu yang telah ditentukan, maka hukum tersebut juga akan dihapus. Alasan yang keempat itu penyelesaian di luar proses pengadilan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian dapat dilakukan di luar proses pengadilan melalui denda atau bentuk penyelesaian lainnya. Jadi, ketika dua pihak itu menyetujui untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan, atau biasa disebut dengan cara kekeluargaan, itu sah-sah saja untuk dilakukan seperti tersebut. Hal ini memberikan alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui prosedur hukum yang panjang. Jadi ketika udah sepakat untuk melakukan penyelesaian di luar persidangan dengan cara kekeluargaan, ya si penuntut itu tidak bisa menuntut kembali haknya karena kan udah diselesaikan di luar persidangan. Selanjutnya, Alasan hapusnya hak menjalankan pidana. Ada 3 alasan utama penghapusan menjalankan pidana.
Yang pertama, meninggalnya terpidana. Kewajiban menjalani hukum pidana menjadi gugur ketika terpidana meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang bisa menjalani hukumannya dan sistem hukum menghormati kehidupan serta kematian individu. Dalam konteks ini, penerapan hukum harus adil dan dipertimbangkan aspek kemanusiaan. Nah, yang kedua, kadaluarsa. Kewenangan untuk menjalankan pidana dapat menjadi hapus ketika melewati batas waktu tertentu. Kadaluarsa ini adalah mekanisme penting dalam hukum yang mencegah penegakan hukum yang tidak adil dan memberi kesempatan bagi individu untuk memulai hidup baru setelah masa tertentu. Ini berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum. Nah, yang ketiga, pemberian gerasi. Pemberian gerasi merupakan kebijakan yang memungkinkan pengurangan atau penghapusan pidana bagi terpidana. Biasanya atas dasar pertimbangan kemanusiaan atau situasi tertentu. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan atau memberikan kesempatan kepada terpidana. Oke, selanjutnya Mas. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan gerasi, amnesti, dan abolisi dalam hukum. Yang pertama ada gerasi. Gerasi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada terpidana yang dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Yang kedua ada amnesti. Amnesti adalah tindakan hukum yang menghapuskan akibat hukum bagi individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, biasanya dengan pertimbangan untuk perdamaian atau rekonsiliasi. Yang ketiga ada abolisi. Abolisi adalah tindakan hukum yang menghapuskan penuntutan terhadap seseorang sebelum ada putusan dari pengadilan. Selanjutnya, Ya, selanjutnya kami menyimpulkan dari panjangnya penjelasan di atas, kita memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, penyebab hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana. Hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana merupakan konsep yang diatur secara jelas dalam KUHP dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hak untuk menuntut dan menjalankan suatu pidana itu sudah di dalam KUHP serta Undang-Undang Dasar juga. Maka hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah keadilan bagi terdakwa, sehingga setiap individu mengetahui batasan serta konsekuensi dan tindakan hukum artinya. Jadi penyebab dihapusnya hak menuntut dan pidana itu sudah jelas, sudah diatur di dalam KUHP serta Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan kedua itu pemahaman masyarakat terhadap hak. Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka dalam konteks pidana. Dengan pengetahuan yang memadai, itu dapat responsif terhadap proses hukum dan berperan aktif dalam pembelaan hak mereka. Jadi masyarakat tuh harus paham atau minimal tahu lah masalah hukum ini itu, khususnya dalam hukum pidana ini. Jadi masyarakat itu harus benar-benar mengetahui keadaan hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya supaya masyarakat tersebut mengetahui proses hukum atau hukum yang ada di negara tersebut. Itu dengan cara edukasi hukum menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus mengedukasi masyarakat tentang hukum ya, dengan mengadakan sosialisasi program-program yang lain untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui bagaimana atau apa itu hukum pidana ataupun hukum yang lain. Di sini terus ada hukum pidana. Kesimpulan yang
ketiga itu pentingnya kepastian hukum dalam penegakan hukum sangat penting untuk menghindari terjadi ketidakadilan. Jadi ya harus pastilah hukum itu harus terikat pasti. Ya, kalau tidak harus dihapus, kayak bisa diundur kembali. Makanya adanya penghapusan menuntut dan menjalankan hukum. Karena untuk memberikan label pada hukum bahwa hukum itu sifatnya pasti. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan hukum harus diambil berdasarkan aturan adat dan semua pihak harus mengerti serta menerima hasil dari proses hukum yang berlangsung. Ya, kepastian tersebut itu sebenarnya sudah dipercayaan di KUHP serta undang-undang. Jadi intinya semua hukum yang ada itu harus sesuai dengan berdasarkan aturan yang sudah ada. Kenapa hukum itu harus adanya landasan atau dasarnya dari KUHP? Karena terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, agar masyarakat itu nerima itu ketika dihukum, jadi dia nerima, dia mengakui kesalahannya. Selanjutnya, di sini kami mengutip suatu kata yang berbunyi absolute scientific exposition non indicate, yang berarti sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, ya, cukup sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang kita mengatakan. Karena kita di sini sama-sama belajar, ya nih. Yang dilihat itu ilmunya, bukan orang yang mengatakannya. Cukup sekian dan terima kasih.